Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, kami dari Kelompok 5 yang beranggotakan Saya Siti Fatima. saya Windy Atika Prasetyani. Saya Dian Ayu Lestari. Saya Bayu Prasetyo. Dan saya Iman. Saya Aston Tangga. Dan saya Fajri Widarsyah. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang UMKM Warkop Tibak. Sebuah usaha warung kopi yang tengah berkembang pesat di kawasan Waduk Pluit. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana manajemen strategi diterapkan dalam mengelola bisnis ini, mulai dari perencanaan, proses pengambilan keputusan, Hingga strategi pengembangan yang digunakan agar Tibak mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Untuk itu, mari kita simak videonya. Selamat menonton! Di mana sih warung Tibak itu? Warung Tibak beralamat di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Tibak didirikan oleh Baktiar. Warkop Tibak ini terlahir dari semangat untuk menghadirkan tempat ngopi yang bukan hanya sekedar menjual kopi tetapi juga pengalaman. Tibak menyasar segmen pelanggan yang mencari suasana yang nyaman dan harga yang terjangkau. Di tengah berjamurnya kafe-kafe yang berfokus dengan gaya hidup modern, Tibak hadir dengan keunikan lokal dan nuansa nostalgia, menjadikannya berbeda dengan kompetitor lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, tren tempat nongkrong seperti kafe dan warkop mengalami perkembangan pesat, terutama di kalangan anak muda. Namun, sebagian besar dari tempat tersebut lebih menonjolkan gaya hidup modern dibandingkan dengan nuansa lokal dan kenyamanan yang bersahaja. Melihat fenomena ini, kedai Tibak lahir dari semangat untuk menghadirkan tempat kopi yang bukan sekedar menjual minuman, tapi juga pengalaman. Tibak menyasar segmen pelanggan yang mencari suasana nyaman dengan harga terjangkau. Nah, di kedai Tibak ini memiliki keunikan, yaitu dari segi tempat. Karena dia mempunyai tempat diskusi yang nyaman, serta memiliki pojok baca. Di sisi lain, menu yang mereka tawarkan memberikan kita nostalgia pada era 80-an. Seperti penyajiannya menggunakan cangkir jadul atau poci, juga secara rasa sangat otentik dikarenakan teh yang mereka sediakan sangat beragam. Di tengah menjamurnya kafe-kafe yang fokus pada gaya hidup modern, Tibak hadir dengan keunikan lokal dan nuansa nostalgia, menjadikannya berbeda di antara kompetitor. Menurut Michelle Porter, strategi bukan hanya soal membuat rencana, tetapi tentang bagaimana memilih aktivitas-aktivitas yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Dalam konteks ini, Warkop Tibak menawarkan keunikan dari segi tempat dan konsep. Mereka menyediakan ruang diskusi yang nyaman, lengkap dengan pojok baca yang membuat pelanggan betah berlama-lama. Keunikan lainnya ada pada menu dan penyajiannya. Tibak menyajikan teh dengan gaya klasik khas era 80-an, menggunakan cangkir jadul atau poci. Selain memberikan kesan nostalgia, pilihan teh yang beragam dan otentik menjadi nilai lebih yang membedakan Tibak dari warkop lainnya. Ya, pengambilan keputusan dan pengembangan bisnis mengacu pada teori Alfred Chandler. Strategi adalah tentang menetapkan tujuan jangka panjang, menentukan tindakan jangka, serta mengalokasikan sumber daya yang tepat. Tibak menetapkan visi untuk tetap menjadi tempat tongkrongan yang low budget, namun berkualitas lokal, bukan sekedar tempat bergaya. Untuk mewujudkan visi ini, Tibak mengambil beberapa langkah strategi, antara lain: yang pertama, renovasi warung agar lebih nyaman dan mendukung aktivitas pelanggan. Kedua, ekspansi usaha dengan membuka cabang baru di lokasi potensial. Tiga, efisiensi pengambilan bahan baku, memilih supplier lokal yang mampu menyediakan harga di bawah pasaran tanpa mengorbankan kualitas. Pengolahan langsung oleh pemilik agar setiap keputusan bisa diambil secara cepat dan tepat sesuai dengan nilai-nilai usaha. Dalam hal pemasaran, Tibak memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar dan menjangkau pelanggan muda. Di sisi lain, kekuatan utama mereka juga berasal dari alat promosi yang sangat
efektif. Selamat malam Kak Baktiar. Selamat malam. Saya di sini ingin tanya-tanya sih soal tibak itu gimana gitu kan. Saya sendiri namanya Dian Ayu Lestari dan rekan saya Fatima. Membuat semacam keunikan di dalam kedai teh ini. Apa ya uniknya? Karena Oh, biar nggak kayak samping yang lainnya. karena gini, selain kita menjual rasa, Iya. kita harus menjual kenyamanan. Kepuasan pelanggan juga customer. Nah, dan akhirnya saya berpikir, karena basic saya adalah kesenian, Iya. saya membuat konsep akhirnya literasi dan kesenian. Saya coba masukkan buku, saya coba masukkan lukisan, sehingga ketika dia datang sambil menikmati teh, dia bisa menggambar, dia Baca bisa buku, baca ya. buku. Nah, karena misi saya adalah selain lu nongkrong minum teh, tapi ada wawasan yang lu ambil. Iya, Itu betul. sih. Benar banget. Itu yang akhirnya kita membuat teh. Kalau misalkan ke pemasok, jujur kedai teh bang ini kita belum sampai ke pemasok. Oh, jadi dari mana Nah, tehnya? kita itu dari pasar-pasar tradisional benarnya, tetapi dengan berbagai macam produk-produk teh. Karena kalau misalkan ke pemasok, saya belum menemukan, tapi tempatnya jauh-jauh Jauh-jauh ya. Karena Emang kan kakak ada di mana? di luar Pulau Jawa. Oh, jauh. Kita sering di luar Jakarta, dan akhirnya saya dikasih saran sama temen ngobrol yang di owner Jayabadi itu, lebih baik lu nyarinya di pasar-pasar tradisional deh. Akhirnya saya menemukan itu tuh. Nah, akhirnya saya mencoba keliling ke pasar-pasar yang belum ada tehnya. Makanya saya sekitar dapat 50 jenis teh, 50 produk teh dengan berbeda, mendapatkan 4 jenis teh. Ada teh hitam, ada teh hijau, ada teh merah, sama teh biasa. Dan itu setiap kita beli pasti kita cobain. Oh, ternyata karakteristik teh Jawa Timur lebih pahit. Oh, ternyata karakteristik teh Jawa Tengah dia slow nih. Oh, yang lebih slow lagi adanya teh Bogor. Oh, berarti ini saya dari situ bisa menentukan. Oh, ternyata karakteristik teh Jawa Timur seperti ini. Karena itu sempat saya coba-coba juga, tapi yang benar-benar tanpa gula, tanpa apa, benar-benar ori gitu. originalnya kita. Dan masing-masing itu kan, kalau teh kan gini, yang saya tahu ya, Iya. itu legitnya, yang penting sepetnya sama pahitnya. Iya, betul. Nah, ada beberapa di daerah itu sepet sama legitnya doang. Ada beberapa daerah legit sama pahitnya doang. Ada beberapa daerah sepet sama pahitnya doang. Dan ada yang ketiga ini yang ada semua. Tantangannya terhadap diri sendiri sih, karena gini, saya sama bos saya ketika yuk kita berani ya jualan gitu, membuat kedai yang dimana kita membuat konsep baru, gagasan baru, produk baru yang dimana kita berkembang dia. Artinya kita harus bertahan Jangka panjang ya. jangka panjang, artinya dari diri sendiri kekuatan. Nah, artinya yang saya bilang, kita pernah membuat menjaga api lokasi cuma dapat 7.000 dan sekitarnya, dan itu yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita bertahan. Iya, betul. Nah, dari bertahannya itu, dari survive-nya itu, akhirnya membuat pilihan kita gimana caranya kita gitu. Kalau itu ada akhirnya caranya adalah kita mencoba memperkenalkan produk kita itu ke sekolah-sekolahan. Kita misalkan contohnya ada sekolah yang mengadakan festival.
Nah kita masuk nih, boleh nggak nih gue masuk jadi sponsor? Oh boleh. Akhirnya kita jadi sponsor, kita berada di kegiatan itu. Akhirnya betul. kemudian kita masuk ke festival di daerah-daerah, kita masuk juga, akhirnya kenal. Bahkan yang terpenting adalah kita sering bahasa kasarnya apa ya, memperkenalkan. Oke, gue memperkenalkan doang, nggak apa-apa, nggak dibayar, nggak dibeli sebagai bentuk sedekah lah. Iya. Tapi dari sedekah itu orang tahu tuh rasa tehnya. Akhirnya dia bertanya-tanya, akhirnya dia kesini. Itu yang pertama. Kemudian Penasaran ya? penasaran. Kemudian yang kedua, saya selalu ketika ada acara-acara, oke, gue bisa nih ngasih hadiah, tapi hadiahnya adalah sebuah voucher. Contohnya voucher jajan 50.000 di kedai teh bang. Minimal berapa gitu? Minimal berapa. Tapi vouchernya itu untuk dia sebenarnya. Contohnya misalkan, di sekolahan ada lomba Lukis. Nah kita kasih hadiah, Iya. walaupun hadiahnya cuma kecil-kecil, tapi sebagai bentuk apresiasi itu menjadi sebuah kekuatan kita menurut saya pribadi ya, sehingga mau tidak mau lu dikasih voucher dan itu gratis, nggak mau lu kesini. Nah ketika lu sudah merasakan gratisnya itu akan diceritakan sama orang lain. Nah orang lain akhirnya kemari. Kita akan kelemahannya kita kurang konsisten sih. Kalau maksudnya konsisten bukan yang tadi semangatnya berkurang ya, tapi konsistennya di sini karena saya pribadi punya kegiatan di luar dan kakak saya harus bertambah, tapi dengan rasa yang sama akhirnya saya berpikir gimana caranya saya tidak ada di kedai Tapi rasanya tetap sama. Akhirnya saya mencoba mengelis gitu, membuat resep sendiri sampai takarannya, sampai apanya, sampai rasanya, dari menu makanan sampai menu minuman. Yuk, ini takarannya segini ya, ini gulanya segini ya, ovennya segini, rebus derajatnya celciusnya segini ya. Mungkin itu yang akhirnya kita ternyata menemukan nih, dari kelemahan itu. Jangan sampai kelemahan itu akhirnya mengendorkan operasional kedai teh Banyes. Itu yang akhirnya kita coba bangun dari kelemahan itu sih. Itu. Kak, inspirasi buat anak zaman sekarang nih, buat Gen Z lah, kan banyak banget yang pengen buka usaha, tapi kan kebanyakan tuh ada jangka pendek, dia tuh mau jangka panjang kayak kakak tuh. Ada inspirasinya. Yang terpenting ketika kita ngebuat usaha harus ada perencanaan yang sangat matang. Kemudian yang kedua, jangan takut yang namanya gagal. Oh iya betul. Karena kegagalan itu sukses sangat tertunda kalau kata orang dulunya. Tapi yang terpenting sih itu sih bahwa yang tadi ancaman yang terbesarnya adalah dari diri sendiri. Tapi ingat, walaupun kita sudah merencanakan, ada perencanaan yang matang, jangan kalah sama diri sendiri. Kalau misalkan gagal, lanjut lagi, gagal, lanjut lagi, gagal, lanjut lagi. Ada titiknya kita akan berhasil. Oke, thank you. Terima kasih kakak. Kritik dan saran. Kritik yang dapat disampaikan terhadap kedai Tibak adalah bahwa meskipun memiliki konsep yang sangat menarik seperti pojok baca dan ruang diskusi, namun elemen-elemen ini memiliki risiko untuk menjadi sekedar elemen dekoratif jika tidak disertai dengan aktivitas yang konsisten dan melibatkan pengunjung secara aktif. Dalam konteks strategis berbasis keunggulan kompetitif, fasilitas saja tidak cukup jika tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang otentik dan berkesan. Apalagi di era sekarang, pelanggan sangat menghargai pengalaman yang memiliki nilai personal dan koneksi sosial yang nyata. Oleh karena itu, inovasi tidak hanya harus berhenti pada konsep fisik, tetapi juga
menyentuh aspek emosional dan komunitas dari konsumennya. Saran yang dapat diajukan adalah kedai Tibak sebaiknya menginisiasi kegiatan komunitas secara berkala untuk menghidupkan ruang-ruang yang sudah ada. Misalnya, pojok baca dapat dimanfaatkan untuk mengadakan kegiatan book talk atau diskusi buku mingguan yang tidak hanya membahas buku-buku populer tetapi juga literatur lokal yang relevan dengan nilai-nilai budaya. Selain itu, ruangan diskusi bisa dijadikan tempat bagi kelas menulis kreatif, pembuatan film pendek independen, atau bahkan pertunjukan teater mini dari komunitas sekitar. Aktivitas-aktivitas ini selain memperkuat positioning Tibak sebagai kedai yang membawa nilai lokal dan nostalgia, juga menciptakan loyalitas pelanggan karena mereka merasa terlibat dalam ekosistem yang lebih luas daripada sekedar membeli produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Keberhasilan Tibak tidak terlepas dari penerapan strategi yang tepat, baik secara teori maupun praktik. Dengan mengombinasikan keunikan layanan, pemahaman pasar, serta pengelolaan sumber daya yang efisien, Tibak menunjukkan bahwa UMKM pun bisa bersaing dan tumbuh secara berkelanjutan. Terima kasih semua atas harapan kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kami, Anda, dan kita semua. Sampai jumpa. Bye.